Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Jadi, melalui siklus ini, ketersediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga. Proses siklus hidrologi juga berdampak pada teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi. Pemanasan air laut oleh paparan sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan salju, hujan gerimis atau kabut. Proses terjadinya siklus hidrologi. Sirkulasi air tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Sebuah siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya memutar. Tahapan proses terjadinya siklus hidrologi terus bergerak secara berkelanjutan dalam berbagai tahapan yang berbeda. Tahap yang pertama yakni evaporasi. Siklus hidrologi berawal dengan terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang terdampar di danau, sungai, laut, bendungan atau waduk berubah menjadi uap air dengan bantuan panas matahari. Penguapan serupa juga terjadi pada air yang terdapat di permukaan tanah. Penguapan semacam ini disebut dengan istilah evaporasi. Tahap yang kedua yakni transpirasi. Penguapan air ini bukan hanya terjadi badan air dan tanah. Penguapan air juga dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Penguapan semacam ini dikenal dengan istilah transpirasi. Selain itu, transpirasi juga mengubah air yang berwujud cair dengan jaringan makhluk hidup menjadi uap air dan membawanya naik ke atas menuju atmosfer. Akan tetapi, sejumlah air yang menjadi uap melalui proses transpirasi umumnya jauh lebih sedikit dan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi. Tahap yang selanjutnya yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu hingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka akan semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Inilah hasil dari proses kondensasi. Tahap berikutnya adalah sublimasi, yaitu proses naiknya uap air ke atas atmosfer bumi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses pencairan. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan atau evaporasi maupun transpirasi. Namun, meski sedikit, tetap saja sublimasi ini tetap berkontribusi erat terhadap jumlah uap air yang naik ke atmosfer. Namun, jumlah air yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan evaporasi maupun transpirasi. Proses sublimasi ini berjalan lebih lambat daripada keduanya. Sublimasi ini terjadi pada tahap siklus hidrologi panjang. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Adveksi adalah proses pemindahan awan dari satu titik ke titik yang lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Proses adveksi ini memungkinkan awan yang berbentuk
dari proses kondensasi akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berbeda di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Namun perlu diketahui bahwa tahapan ini tidak terjadi dalam siklus hidrologi pendek. Tahap selanjutnya adalah runoff. Tahap runoff ini terjadi ketika sudah di permukaan bumi. Runoff ialah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah di permukaan bumi. Proses pergerakan air ini berlangsung melalui saluran-saluran air, contohnya danau, got, muara, sungai, laut, hingga samudra. Dalam proses ini, air yang mengalami siklus hidrologi akan kembali ke lapisan hidrosfer. Proses selanjutnya adalah proses infiltrasi. Air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi tidak semuanya mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian kecil dari air tersebut akan bergerak menuju ke pori-pori tanah, memberembes, dan menumpuk menjadi air tanah. Setelah melalui proses runoff dan infiltrasi, kemudian air yang telah mengalami siklus hidrologi akan kembali berkumpul ke lautan. Dalam waktu yang berangsur-angsur, air tersebut akan kembali mengalami siklus hidrologi yaitu yang baru, di mana diawali dengan evaporasi, dan itulah beberapa dari tahapan siklus hidrologi. Selanjutnya yaitu macam-macam siklus hidrologi. Siklus air terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses-proses yang dilaluinya, serta seberapa jauh air tersebut bergerak dari tempat evaporasinya. Yang pertama yaitu siklus pendek atau siklus kecil. Pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Yang kedua, terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Kemudian, turun hujan di permukaan laut. Berikutnya adalah siklus sedang. Yang pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Yang kedua, terjadi evaporasi. Yang ketiga, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. 4. Pembentukan awan. 5. Turun hujan di permukaan daratan. 6. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Selanjutnya, siklus panjang atau siklus besar. 1. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. 2. Uap air mengalami sublimasi. 3. Pembentukan awan yang mengandung kristal es. 4. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. 5. Turun salju. 6. Pembentukan gletser. 7. Gletser mencair membentuk aliran sungai. Dan 8. Mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Berdasarkan jenis siklus hidrologinya, sumber air dapat mengalami siklus hidrologi sedang dan siklus hidrologi panjang. Perlu kita ketahui bahwa dalam tahapan proses siklus hidrologi, hal ini dikenal dengan istilah runoff atau surface runoff, yang berarti suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah di permukaan bumi, yang berlangsung melalui saluran-saluran air, contohnya danau, got, muara, mata air, sungai, laut, hingga samudra. Tahapan runoff ini terjadi pada siklus hidrologi sedang dan siklus hidrologi panjang. Oleh karena itu, mata air atau sumber air tidak terjadi pada siklus hidrologi pendek. Karena pada siklus pendek tidak terjadi tahapan runoff, yang mana terjadi penguapan air laut akibat sinar matahari, lalu mengalami peristiwa kondensasi dan pembentukan awan, hingga turunnya hujan di permukaan laut. Pada sumber air samburat, terjadi siklus hidrologi sedang, dikarenakan kita melihat bahwa Indonesia tidak mengalami turun salju saat ini.